Selamat datang di sini, di podcast Klub Penggemar Emanuel Swedenborg, tempat kita menjelajahi hal-hal besar dalam hidup, kesadaran, dan dunia di luar dunia materi. Hari ini, kita akan bicara tentang seseorang yang sangat unik dalam sejarah intelektual dan tuan spiritual, Break Time Mopuruphu, tentang hidup dan ajarannya. Dia memulai karirnya sebagai ilmuwan, tapi akhirnya menjadi salah satu penjelajah dunia spiritual yang paling detail. Emanuel Swedenborg bukanlah seorang mistikus misterius atau pertapa yang suka melamun. Dia adalah seorang insinyur, penemu, ahli anatomi, filsuf, dan penasihat politik. Dia meningkatkan produksi industri dengan karyanya tentang teknologi pertambangan. Dia mempelajari otak manusia beberapa dekade sebelum ilmu saraf ditemukan. Breakthrough Soekwo dan karya ilmiahnya sangat diakui di seluruh Eropa. Dia adalah manusia Renaissance sejati pada masanya. Seorang polimat, seperti yang disebut di zaman penemuan. Namun, ketika dia berusia 50-an, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya baginya. Dia mengklaim bahwa indera batinnya terbuka, memberinya kesempatan untuk mengalami dunia spiritual, Break Time Dunophu. Dan semua ini dia lakukan dalam keadaan sadar dan terjaga sepenuhnya. Dia tidak menyembunyikan pengalaman-pengalaman ini. Tetapi, seperti seorang ilmuwan yang sedang membuat peta benua baru, dia mendokumentasikannya dengan sangat detail dan sistematis. Dia menjelaskan surga, neraka, malaikat, kesadaran manusia, cinta, dan struktur dunia spiritual dengan sangat rinci. Dia tidak menggunakan frasa mistis yang misterius, tetapi menggunakan prosa yang tepat dan sistematis. Hari ini, kita akan duduk bersamanya dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak orang tanyakan. Siapa dia? Break. Apa yang dia klaim alami? Dan, mengapa, lebih dari 200 tahun kemudian, orang-orang masih membicarakan ide-idenya? Emanuel Swedenborg, selamat datang di podcast. Terima kasih. Senang sekali mengetahui bahwa masih ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya oleh teknologi. Saya tidak pernah menyangka akan dikenal karena pekerjaan spiritual saya. Sebagian besar masa muda saya habiskan untuk sains, teknik, dan perbaikan praktis masyarakat. Saya percaya bahwa memahami dunia alami dengan sendirinya adalah cara untuk memahami kebijaksanaan ilahi. Bagi saya, sains dan spiritualitas tidak terpisah. Keduanya hanyalah dua bahasa yang berbeda untuk menggambarkan realitas yang sama. Seiring perkembangan, dengan perubahan pengalaman saya tidak menolak sains maupun logika. Saya hanya menghadapi pengalaman yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika, tetapi saya juga tidak bisa menyangkalnya. Saya menangani pengalaman-pengalaman ini seperti saya menangani sains. Saya mengamati, mendokumentasikan, membandingkan pola, dan mencari konsistensi. Saya percaya bahwa kebenaran tidak boleh bertentangan dengan dirinya sendiri, baik di dunia alami maupun di dunia spiritual. Yuk, kita ngobrolin awal mula karirnya. Karena karirnya itu luar biasa, praktis, dan realistis banget. Dia bukan orang asing loh. Dia sangat dihormati di kalangan ilmuwan dan politik. Dia kasih saran kepada pemimpin negara. Ikut proyek industri nasional. Pecahin masalah teknik yang praktis. Apa sih yang bikin dia semangat di tahun-tahun awal itu? Apa karena ambisi, rasa ingin tahu, atau ada hal lain yang lebih dalam? Rasa ingin tahu saya yang selalu mendorong saya maju. Rasa ingin tahu adalah kekuatan pendorong terbesar. Saya ingin memahami segalanya, bagaimana cara kerjanya, dari bagian terkecil tubuh manusia hingga orbit planet di langit. Saya merasa bahwa ciptaan harus mengikuti aturan. Jika Tuhan menciptakan alam semesta, maka alam semesta harus menunjukkan kebijaksanaan, struktur, dan keteraturan. Saya belajar matematika, mekanika, anatomi, dan filsafat alam, karena saya merasa bahwa kebenaran, dimanapun ia muncul, adalah satu. Ketika saya meneliti otak, saya bertanya-tanya bagaimana kesadaran terhubung dengan materi. Saya ragu bahwa otak manusia lebih dari sekadar biologi. Tetapi saya belum memahami bagaimana hubungan ini bekerja. Saya tidak menganggap sains dan spiritualitas sebagai musuh. Saya dua zapal seperti doser untuk menggaranti benda dia losmer. Nah, sekarang mari kita bahas titik balik dalam hidupnya. Karena dari sini, ceritanya menjadi luar biasa. Dia adalah pria yang stabil,
dihormati, dan sukses, yang telah mencapai banyak hal secara akademis. Lalu, di usia 50 tahun, dia mulai mengalami realisasi spiritual, seperti yang akan dia jelaskan nanti. Hari ini, beberapa orang mungkin menyebutnya kebangkitan spiritual. Yang lain mungkin menganggapnya krisis psikologis. Dan beberapa orang mungkin melihatnya sebagai wahyu mistik. Menurutnya, apa yang terjadi? Ini terjadi secara bertahap, tidak dalam satu hari. Awalnya, mimpiku menjadi lebih teratur dan penting daripada mimpi biasa. Tidak ada yang acak atau kacau di dalamnya. Mereka seperti panduan, dan aku merasa belajar dari simbol dan pengalaman daripada kata-kata. Perlahan-lahan, pengalaman-pengalaman ini menjadi lebih jelas dan mulai merambah ke kehidupanku saat sadar. Aku mulai merasa bisa merasakan tingkat realitas lain, sambil tetap sadar sepenuhnya di dunia fisik. Aku tidak merasa bingung atau tidak stabil. Sebaliknya, aku merasakan kedamaian dan kejernihan, seolah-olah ada yang menunjukkan kepadaku bagaimana realitas bekerja di balik indera fisik. Aku mempertanyakan segalanya. Aku memeriksa pengalaman-pengalaman ini dengan logika, konsistensi moral, dan untuk melihat apakah itu mengarah pada pemahaman atau kebingungan. Jika sesuatu membawaku pada kesombongan, ketakutan, atau kebingungan, aku menolaknya. Jika sesuatu membawaku pada kejernihan, kerendahan hati, dan pemahaman, aku mendengarkannya. Aku memperlakukan pengalaman spiritual sama seperti aku memperlakukan pengamatan ilmiah. Orang sering bertanya padaku, apakah aku pernah meragukan diriku sendiri saat itu? Karena, break time no point limit. Jika seseorang hari ini mengatakan bahwa dia melihat atau mengalami dunia spiritual dengan tubuhnya, banyak orang akan berpikir rekua bahwa ini adalah penyakit atau imajinasi. Apakah kamu pernah meragukan kewarasanmu atau pemahamanmu tentang pengalaman-pengalaman ini? Ya, selalu. Menurutku, keraguan itu penting. Kepercayaan buta itu berbahaya, baik dalam agama maupun sains. Aku membandingkan pengalamanku seiring waktu. Aku melihat pola dan konsistensi. Dan aku menguji apakah kesadaran ini membawa lebih banyak kasih sayang dan pengertian, atau kesombongan dan kebingungan. Ilusi sering membuat orang merasa istimewa atau terpilih. Pengalamanku memiliki efek sebaliknya. Mereka memberiku tanggung jawab besar dan membuatku lebih rendah hati. Aku tidak merasa lebih unggul. Aku merasa terhormat bisa mengamati hal-hal agar aku bisa menggambarkannya kepada orang lain. Perbedaan ini sangat penting bagiku. Mari kita bahas sesuatu yang mungkin jadi salah satu pelajaran terdalammu. Kamu pernah bilang kalau Tuhan tidak mengirim siapapun ke surga atau neraka. Pemikiran ini tentu saja bertentangan dengan pemikiran agama tradisional. Bisakah kamu jelaskan maksudmu? Aku tidak pernah berpikir Tuhan menghukum atau memberi hadiah kepada orang seperti manusia. Sebaliknya, aku melihat bahwa manusia secara otomatis tertarik ke tempat-tempat yang sesuai dengan apa yang paling mereka sukai di dalam diri mereka. Jika seseorang benar-benar menyukai kebaikan, pengetahuan, kejujuran, dan membantu orang lain, maka mereka secara otomatis akan merasa damai, memiliki tujuan, dan terhubung. Inilah yang aku sebut surga. Jika seseorang suka mengendalikan, egois, atau menyakiti orang lain, maka mereka secara otomatis akan merasa kesepian, cemas, dan bermusuhan. Inilah yang aku sebut neraka. Ini bukan hukuman dari luar. Ini hanya cocok dengan sifat asli seseorang. Kita selalu bergerak menuju apa yang benar-benar kita sukai, entah kita menyadarinya atau tidak. Ini mengubah pemahaman kita tentang moralitas secara radikal. Sekarang, bukan hanya tentang mengikuti aturan untuk menghindari hukuman, tapi tentang orang seperti apa kita nantinya. Apakah kamu melihat hidup sebagai persiapan untuk menjadi seseorang yang istimewa, bukan hanya untuk lulus ujian? Ya, itu benar sekali. Hidup itu bukan ujian yang bisa kamu lulus atau gagal. Ini adalah proses pertumbuhan. Setiap keputusan, setiap kebiasaan, setiap pilihan yang kamu buat berulang kali akan membentuk apa yang kamu hargai dalam dirimu. Dan apa yang paling kamu hargai dalam dirimu akan menentukan di mana kamu akan merasa nyaman di kehidupan ini dan setelahnya. Kamu tidak bisa pura-pura menjadi baik.
Pada akhirnya, motif aslimu akan terungkap padamu dan orang lain. Jadi, hidup ini bukan tentang mencapai kesempurnaan, tapi tentang berjalan ke arah tertentu. Satu lagi area di mana ide-idemu mengejutkan orang-orang adalah break time 0.5. Deskripsimu tentang malaikat. Kamu tidak menggambarkannya sebagai makhluk gaib dengan sayap dan lingkaran cahaya. Kamu menggambarkannya sebagai manusia. Ya, malaikat adalah orang-orang yang sudah dewasa secara rohani. Mereka adalah orang-orang yang sudah belajar bagaimana menjalani hidup, pertama-tama dengan cinta dan kebijaksanaan, dan dengan keinginan untuk membantu orang lain. Mereka terus belajar, terus berkreasi, dan terus membangun komunitas. Mereka merasakan kebahagiaan melalui kerjasama dan tujuan bersama. Sayap yang digambarkan dalam seni melambangkan pemahaman. Cahaya di sekitar mereka melambangkan kebijaksanaan. Tapi malaikat bukanlah makhluk jenis lain. Mereka adalah orang-orang yang telah berkembang secara rohani. Salah satu hal dari pekerjaan Anda yang mengejutkan banyak orang adalah fokus Anda yang mendalam pada cinta, hubungan, dan kemitraan. Orang-orang sering berharap guru spiritual akan berbicara terutama tentang aturan, atau moral, atau ritual. Tetapi Anda menghabiskan banyak waktu untuk berbicara tentang cinta sebagai pusat realitas. Mengapa cinta menempati posisi sentral dalam pandangan dunia Anda? Cinta itu lebih dari sekadar perasaan loh. Ini adalah kekuatan dasar yang membentuk kesadaran dan kenyataan kita, seperti pematung yang menciptakan mahakaryanya. Apapun yang dilakukan manusia, pada akhirnya didorong oleh hal yang paling mereka cintai. Bahkan keputusan yang terlihat logis atau praktis pun dipengaruhi oleh motivasi dan nilai-nilai yang mendalam, seperti tali tak terlihat pada boneka. Surga, seperti yang mereka pahami, tidak didasarkan pada otoritas atau hierarki, seperti yang mungkin diharapkan dari birokrasi Prusia. Sebaliknya, surga didasarkan pada hubungan cinta timbal balik, rasa hormat, dan pertumbuhan bersama, seperti komunitas yang harmonis. Persatuan sejati bukanlah tentang kepemilikan, kendali, atau ketergantungan. Ini tentang dua orang yang saling membantu menjadi versi diri mereka yang paling utuh, seperti dua pohon yang tumbuh berdampingan dan saling menguatkan. Cinta yang hanya didasarkan pada daya tarik fisik atau kenyamanan akan memudar, seperti bunga liar sementara. Tapi cinta yang didasarkan pada tujuan bersama, rasa hormat, dan pertumbuhan spiritual bisa bertahan bahkan setelah kehidupan fisik, seperti pohon ek Portugis tua yang berdiri tegak di setiap badai. Dia juga menulis bahwa hubungan tetap ada setelah kematian, tapi tidak selalu seperti yang orang bayangkan. Ini bisa menenangkan bagi banyak orang, tapi juga sulit. Apa yang menentukan apakah hubungan akan berlanjut setelah kehidupan fisik? Yang bertahan, itu yang paling dalam dan paling benar. Kalau dua orang tetap bersama hanya karena kebiasaan, takut, atau tekanan sosial, hubungan seperti itu seringkali berakhir saat kehidupan fisik mereka selesai. Tapi kalau ada pemahaman yang tulus, rasa hormat, dan nilai-nilai batin yang sama di antara dua orang, hubungan itu bisa terus berjalan dan bahkan jadi lebih dalam. Dunia spiritual itu tempat yang sangat jelas. Orang-orang perlahan-lahan jadi lebih jujur pada diri sendiri, menunjukkan siapa mereka sebenarnya dan apa yang benar-benar mereka suka. Kejujuran inilah yang menentukan hubungan mana yang tetap kuat dan mana yang berakhir secara alami. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi segera setelah kematian, karena ini adalah sesuatu yang banyak orang minati. Mereka tidak menggambarkan penilaian instan atau perubahan instan. Mereka menggambarkan proses yang lebih bertahap. Menurut pendapat Anda, apa yang terjadi pertama kali? Aku menemukan bahwa kebanyakan orang tidak langsung menyadari bahwa mereka telah meninggal. Seringkali, mereka merasa seperti baru saja terbangun di tempat lain. Mereka mengenali diri mereka sendiri dan orang lain. Mereka terus berpikir dan merasa dengan cara yang sama. Perlahan-lahan, lingkungan sekitar menjadi cerminan keadaan batin mereka. Orang-orang yang menghargai kebaikan dan hubungan menemukan diri mereka di lingkungan yang mencerminkan hal itu. Dan orang-orang yang menghargai kendali atau kesendirian
perlahan-lahan menemukan diri mereka dalam situasi yang mencerminkan keadaan ini. Tidak ada perubahan yang tiba-tiba dan dipaksakan. Ini adalah proses bertahap untuk mengenal diri sendiri. Salah satu pilar ajaran Anda adalah cara membaca kitab suci. Anda menyebutkan bahwa banyak cerita agama lebih bersifat simbolis daripada historis. Menurut Anda, mengapa simbolisme begitu penting? Karena kebenaran rohani seringkali sangat rumit, sehingga tidak bisa dijelaskan secara langsung. Simbolisme membantu menyampaikan konsep-konsep mendalam lintas generasi dan budaya. Cerita-cerita bisa menggambarkan pergulatan batin, perkembangan moral, dan pencerahan rohani dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh instruksi sederhana. Jika orang hanya fokus pada interpretasi harfiah, kadang-kadang mereka melewatkan makna psikologis dan rohani di balik cerita. Misalnya, perjalanan sering melambangkan perubahan batin. Pertempuran sering mewakili konflik moral. Kota-kota sering melambangkan keadaan pikiran atau komunitas iman. Jadi bagimu, teks spiritual bukan hanya cerita sejarah, tapi juga panduan untuk evolusi batin. Ini adalah cara yang sangat berbeda untuk memahami agama. Ya, mereka percaya bahwa kitab suci ditulis berlapis-lapis. Makna luar adalah satu lapisan. Makna simbolis yang lebih dalam adalah lapisan lain. Kedua lapisan bisa ada secara bersamaan. Tapi lapisan simbolis seringkali berisi ide-ide yang paling penting. Ketika orang memahami ini, ajaran spiritual berhenti didasarkan pada ketakutan dan mulai lebih fokus pada pertumbuhan dan pemahaman. Saya ingin menerapkan ini untuk penonton saya hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang bukan psikolog, dan kebanyakan orang bukan ahli spiritual. Mereka hanya mencoba menjalani hidup normal, menghadapi stres, membesarkan keluarga, membuat keputusan tentang pekerjaan, hubungan, dan makna hidup. Jika seseorang bertanya kepada Anda, bagaimana ide-ide Anda cocok dalam kehidupan normal sehari-hari, apa hal pertama yang akan Anda katakan? Aku rasa pertumbuhan spiritual itu sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu terlihat dari situ. Setiap keputusan, setiap kebiasaan, setiap pilihan yang kita buat berulang kali, semuanya itu menentukan seperti apa kita di dalam. Pertumbuhan spiritual bukan cuma tentang melakukan ritual atau pamer-pamer saja. Tapi, ini lebih tentang menjadi lebih tulus, lebih baik hati, dan lebih sadar akan dampak perbuatan kita pada orang lain. Perbuatan kecil itu lebih penting daripada isyarat besar. Kebaikan yang terus-menerus, kejujuran dalam kesulitan, dan memilih untuk membantu orang lain daripada hanya memikirkan diri sendiri, semua ini membentuk hati seiring waktu. Tidak ada yang menjadi baik atau bijaksana dalam semalam. Ini adalah proses yang lambat, yang terbentuk dari ribuan putusan kecil. Ini sangat berbeda dari gagasan spiritualitas yang berarti lari dari dunia atau menarik diri dari kehidupan manusia biasa. Spiritualitas yang Anda gambarkan jauh lebih terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya tidak pernah berpikir kalau spiritualitas menyuruh kita lari dari hidup. Justru, saya selalu berpikir bahwa spiritualitas memanggil kita untuk menyelami hidup lebih dalam, tapi dengan niat yang lebih jelas. Pekerjaan bisa jadi spiritual, kalau itu membantu orang lain. Hubungan bisa jadi spiritual, kalau itu membantu orang untuk berkembang. Belajar dan memecahkan masalah juga, kalau dilakukan dengan rasa ingin tahu dan keinginan untuk kebaikan. Bukan karena ego, break time Wolf 25. Itu bisa jadi spiritual. Ini bukan tentang meninggalkan dunia ini. Ini tentang menjadi orang yang bisa membuatnya lebih baik untuk orang lain. Oke, mari kita bicara tentang zaman sekarang, terutama saat ini. Saat ini, orang-orang hidup di era di mana ada terlalu banyak informasi, banyak stres, perbandingan terus-menerus dengan orang lain, dan selalu ada sesuatu yang mengganggu. Apakah menurutmu dunia saat ini membuat pertumbuhan spiritual menjadi sulit atau hanya membuatnya berbeda? Aku rasa setiap zaman punya tantangannya sendiri. Hidup modern memberi kita lebih banyak pengetahuan dan kesempatan dibanding generasi sebelumnya. Tapi ini juga membawa lebih banyak kebisingan, lebih banyak gangguan, dan tekanan yang meningkat untuk menilai diri sendiri dengan membandingkan diri dengan orang lain.
Pekerjaan kita hari ini adalah belajar bagaimana menjaga kedamaian batin kita di dunia yang penuh dengan rangsangan eksternal. Pertumbuhan spiritual butuh waktu untuk berpikir. Ini penting untuk melihat dengan jujur motivasi, niat, dan nilai-nilai kita. Teknologi itu bukan masalah. Kurangnya kesadaran tentang apa yang sedang kita alami, itulah masalahnya. Mereka sering berbicara tentang makna dan tujuan. Banyak orang saat ini merasa tersesat, atau mereka merasa pekerjaan atau hidup mereka tidak memiliki tujuan. Menurut Anda, bagaimana orang bisa menemukan tujuan mereka? Arti hidup itu seringkali lebih sederhana dari yang orang kira. Arti itu muncul saat kita jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Arti itu muncul saat kita membantu orang lain untuk tumbuh, atau belajar, atau hidup lebih tenang. Tidak semua orang ditakdirkan untuk mengubah dunia dalam skala besar. Tapi siapapun bisa membuat hidup orang lain lebih baik, meskipun hanya sedikit. Ketika orang hanya fokus pada kesuksesan pribadi atau status, mereka sering merasa hampa. Ketika orang fokus untuk individu sering merasa puas. Kegunaan menciptakan makna. Satu hal yang selalu muncul dalam semua ajarannya adalah bahwa apa yang kita sukai, itulah yang membentuk kita. Jika para pendengar hanya bisa belajar satu hal sederhana dari ajarannya, apakah itu akan menjadi hal ini? Ya, perhatikan apa yang benar-benar kamu suka. Bukan cuma apa yang kamu bilang. Tapi apa yang benar-benar mengubah keputusanmu. Keinginanmu yang dalam membentuk karaktermu. Dan karaktermu membentuk pengalaman hidupmu, sekarang dan setelah hidup fisik ini. Kamu tidak bisa pura-pura mencintai. Seiring waktu, nilai-nilai aslimu akan terlihat dari tindakanmu. Jadi pertanyaan paling penting bukan apa yang kamu percayai, tapi apa yang kamu cintai sampai kamu hidup untuk itu. Sebelum kita akhiri ini, saya mau bertanya sesuatu yang langsung menghubungkan ide-ide spiritual Anda dengan kehidupan modern. Banyak orang saat ini tidak memikirkan surga atau kehidupan setelah mati dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka fokus pada karier, keluarga, bertahan hidup, stres, dan mencoba merasa stabil di dunia yang cepat berubah. Jika seseorang sama sekali tidak memikirkan spiritualitas tetapi mencoba menjalani kehidupan yang baik, apakah ide-ide Anda relevan untuk orang seperti itu? Ya, ini benar sekali. Pertumbuhan spiritual itu tidak selalu tentang agama atau memikirkan kehidupan setelah mati, ya. Ini terlihat dari pilihan-pilihan kamu setiap hari, kebiasaan yang kamu bangun, dan alasan di balik setiap tindakanmu. Setiap kali seseorang memilih jujur daripada curang, baik hati daripada kejam, atau membantu orang lain daripada egois, dia sedang membentuk karakter batinnya. Seiring waktu, karakter batin ini menjadi lebih nyata daripada kesuksesan atau kegagalan eksternal yang sifatnya sementara. Orang yang hidup dengan jujur, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab, meskipun dia tidak pernah menyebut kata surga, sebenarnya dia sedang membangun apa yang saya sebut surga di dalam dirinya. Satu hal yang mengejutkan dari Anda adalah bahwa surga bukanlah tempat yang statis. Ini bukan hanya tempat di mana orang beristirahat selamanya. Break time 0.25. Anda telah mengatakan bahwa orang dapat terus belajar, tumbuh, dan berkembang bahkan setelah meninggal. Mengapa pertumbuhan begitu penting dalam pemahaman Anda tentang surga? Karena kesadaran diciptakan untuk berkembang. Hidup yang stagnan tidak memberikan kebahagiaan atau tujuan. Dengan pertumbuhan, orang dapat menemukan pengetahuan baru, membangun hubungan yang lebih dalam, dan kemampuan mereka untuk membantu orang lain juga meningkat. Di surga, pembelajaran terus berlanjut. Penciptaan terus berlanjut. Eksplorasi terus berlanjut. Bedanya hanya pertumbuhan terjadi tanpa rasa takut, tanpa penipuan, dan tanpa perlu berjuang untuk bertahan hidup. Orang-orang tumbuh karena mereka suka belajar, dan karena pertumbuhan membuat mereka lebih berguna bagi orang lain. Seringkali, Anda mengaitkan manfaat dengan kebahagiaan dan makna. Hari ini, banyak orang mencari kesuksesan atau pengakuan atau status, tetapi pada saat yang sama mereka merasa hampa dan tidak puas.
Mengapa menurut Anda manfaat membawa kepuasan yang lebih dalam daripada status? Karena status datang dari luar, sedangkan kegunaan ada dalam hubungan. Status tergantung pada bagaimana orang lain melihatmu. Kegunaan tergantung pada bagaimana kamu memengaruhi orang lain. Ketika seseorang hanya fokus pada status, harga dirinya menjadi tidak stabil. Ini berubah sesuai dengan perbandingan dengan orang lain. Ketika seseorang fokus untuk menjadi berguna, ia langsung merasakan sesuatu. Ia melihat hasil tindakannya dalam kebahagiaan orang lain. Perasaan ini semakin kuat ketika kita berkontribusi pada sesuatu lebih besar di diri kita sendiri. Satu tema kuat lainnya dalam tulisanmu adalah bahwa orang tidak bisa menyembunyikan niat sebenarnya untuk selamanya. Itu terdengar sangat menginspirasi. Bisakah kamu jelaskan maksudmu? Di dunia ini, kadang-kadang orang terlihat berbeda dari luar, tapi di dalamnya mereka sangat berbeda. Tapi kalau kita lihat keputusan-keputusan yang sering mereka buat, kita jadi tahu apa yang sebenarnya penting buat mereka. Lama-lama, kebiasaan menunjukkan apa yang sebenarnya dihargai seseorang. Di dunia spiritual, hal-hal ini jadi lebih jelas. Orang-orang perlahan-lahan jadi lebih jujur pada diri sendiri. Dan ini bukan hukuman. Ini adalah memahami diri sendiri. Dan memahami diri sendiri adalah langkah pertama menuju kemajuan yang sebenarnya. Kalau ada yang mendengarkan atau menonton kita sekarang, yang ingin menjalani hidup yang lebih bermakna, tapi merasa bingung, dari mana Anda menyarankan mereka untuk memulai? Mulailah mengambil langkah-langkah kecil. Perhatikan keputusan sehari-hari Anda. Bicaralah dengan jujur. Perlakukan orang lain dengan baik. Cari kesempatan untuk membantu orang lain daripada mengendalikan mereka. Anda tidak perlu menjadi sempurna. Anda hanya perlu terus menjadi lebih baik ke arah yang lebih baik. Kehidupan yang dibangun di atas ribuan keputusan kecil dan baik akan menjadi kuat dan bermakna. Sebelum kita akhiri, saya punya satu pertanyaan terakhir, dan ini pertanyaan yang dalam. Break time. Karena semua yang sudah kamu ajarkan mengarah ke satu ide utama. Kamu bilang, kita dibentuk oleh apa yang kita sukai. Dalam kehidupan modern, orang-orang terus-menerus diserang oleh media, tekanan sosial, tuntutan pekerjaan, dan ketakutan akan masa depan. Bagaimana seseorang bisa tahu apa yang benar-benar dia sukai dan apa yang hanya dipaksakan padanya, atau dia diyakinkan untuk menyukainya? Cinta sejati itu terlihat dari konsistensi, bukan cuma dari perasaan-perasaan di permukaan. Banyak hal bisa menarik perhatian kita atau membuat kita semangat. Tapi, kalau kita benar-benar suka sesuatu, kita akan melakukannya terus-menerus. Meskipun itu sulit, tidak nyaman, atau tidak ada yang memperhatikan. Kalau seseorang memilih jujur, meskipun berbohong itu lebih mudah. Itu menunjukkan kalau dia mencintai. Kalau seseorang terus-menerus membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan, break for fun, itu menunjukkan kalau dia mencintai. Kalau seseorang terus belajar dan berkembang, meskipun tidak ada yang melihatnya, itu menunjukkan kalau dia mencintai. Nilai-nilai sejati itu terlihat dari tindakan yang diulang-ulang, bukan cuma dari kata-kata. Kita harus mencari kesempatan untuk melayani orang lain dengan tulus dan membiarkan kebijaksanaan membimbing kita. Dengan begitu, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dunia ini, dan kebahagiaan abadi di akhirat. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk mengakhiri episode ini. Emanuel Swedenborg menantang pandangan orang tentang kehidupan, kesadaran, moralitas, dan tujuan. Break Time No Zworolim. Apakah kamu melihat idenya sebagai penglihatan spiritual, filosofi, atau refleksi psikologis? Itu mendorong kita untuk bertanya lebih dalam tentang hidup kita. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam percakapan ini. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast Emanuel Swedenborg Fan Club. Situs web kami adalah swedenborg.net/li-fi.app. Kunjungi kami untuk konten lainnya. Sampai jumpa lagi, tetaplah ingin tahu, teruslah berpikir, dan